Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak mau kita koordinasi dulu berdoa ya. Nah, berdoa kali ini dipimpin oleh Mas Eva. Mas Eva boleh dipimpin untuk berdoa kita. Baik Pak, mari teman-teman untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa secara cukup. Oke, supaya lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita mau bernyanyi lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Tahu semua kan? Oke, mau pimpin ya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah untukmu, patrioto sama sini, sedia berbagi hidupmu. Pancasila dasar negara, merdeka denganmu serta pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak semuanya. Nah, mungkin apa mau saya dulu nih. Di sini siapa yang kawannya belum datang? Coba dilihat dulu kanan kirinya. Depan Pak. Depan ya. Oke, Mas Depan. Oke, selanjutnya Bapak. Bapak mau bertanya nih kepada anak semua. Coba diperhatikan dulu sekitarnya. Benda-benda apa yang memakai energi listrik? Coba diperhatikan. Betul, lampu. Ada lagi? AC, kipas, betul. HP, betul semua ya anak-anak. Nah, Bapak mau lagi tanya nih. Bagaimana jika kehidupan anak-anak tidak ada listriknya? Bagaimana? Gelap, betul, gelap. Terus? Dingin. Panas karena tidak memakai AC ya. Terus gimana Mas Pak? Oke. Selanjutnya Bapak di sini mau memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah nanti anak-anak menjelaskan penyebab bagaimana beberapa wilayah itu es. Di sini Bapak ingin mau menjelaskan penyebab beberapa wilayah di Indonesia itu belum memiliki listrik. Lalu anak-anak nanti menentukan jenis energi alternatif yang sesuai dengan potensi daerah tertentu. Lalu yang ketiga itulah menyajikan hasil nanti anak-anak Bapak minta untuk diskusi kelompok dan presentasi kelompok ke depan. Sudah paham anak-anak semuanya? Paham. Oke, kita lanjut untuk pembelajaran kita. Sebelum ke inti pembelajaran, nanti kalian melihat video tentang listrik ya anak-anak. Nanti diperhatikan dengan baik-baik ya. Hai sahabat Anwar, terima kasih ya sudah berkunjung ke Museum Listrik dan Energi Baru. Berkenan sih datangnya listrik? Kalian tahu nggak? Listrik menjadi faktor paling penting dalam kehidupan dan menjadi kebutuhan primer untuk kita semua, khususnya yang berada di perkotaan. Hampir semua kegiatan dan benda yang ada di rumah kita membutuhkan listrik, dari handphone, televisi, AC, komputer, kulkas, setrika, dan banyak lainnya. Jadi kehidupan kita di zaman sekarang ini gak bisa lepas dari listrik, sahabat. Atau listrik itu datang? Nah, dari video tadi ada apa? Ada apa aja? Laptop. Iya. Kalau ada listrik bagaimana anak-anak? Susah, tidak bisa menyetrika baju. Iya, tidak bisa menyetrika baju. Terus Tidak bisa menonton TV. Iya, tadi sudah disebutkan di awal sama Pak Miko ya. Iya. Oke, lanjut. Ada yang tahu listrik itu dari mana? Juga Dari PLN. Iya, dari PLN. Listrik yang kita nikmati berasal dari ilmuwan dari bumi. Nah, pembangkit
Ada yang tahu Lebak Banten itu di mana? Iya, di Banten. Di daerah mana? Ada di daerah Jawa Barat. Kalian tahu nggak mengapa tidak semua daerah itu memiliki listrik? Mungkin ada yang di pelosok, benar banget. Nanti kita cari tahu ya. Kemudian apa sumber energi alternatif yang dapat digunakan? Kalau nggak ada listrik itu harus bagaimana? Itu pakai api, Bu. Iya, pakai api, bisa pakai lilin. Oke, nanti kita cari tahu ya bagaimana supaya daerah Lebak Banten itu mendapatkan listrik. Nah, apa itu energi listrik? Energi listrik itu ternyata dari pergerakan elektron yang dapat berpindah tempat menghasilkan arus listrik. Elektron itu banyak terdapat di kabel terhubung stop kontak. Jadi kayak seperti ini ada elektronnya ya anak-anak. Ini dapat menyengat kita semua. Itu bisa membahayakan. Jadi harus hati-hati. Energi listrik dari pembangkit listrik. Nah, energi listrik yang ada di stop kontak itu berasal dari kabel yang berada di pinggir jalan. Ada yang pernah lihat? Pernah. Mendapatkan listrik dari pembangkit listrik. Nah, pembangkit listriknya itu sebagai pabrik listrik ya anak-anak. Nah, ini aliran listrik itu dari mana aja? Pertama dari mana? Pembangkit listrik. Kemudian disalurkan kemana? Kabel yang tinggi-tinggi itu. Kemudian di mana? Iya, ke gardu. Kemudian disalurkan ke kabel listrik yang sering kita lihat ya, ada di daerah rumah. Kemudian kabel listrik diteruskan ke rumah. Terus di rumah bisa buat apa aja listriknya? Bisa nyalain lampu, banyak lagi ya. Ya. Nah, sumber energi yang ada di sekitar kita itu ada apa aja? Air, panas itu juga ada. Panas bumi itu dari mana? Dalam bumi. Iya, dalam bumi, dari inti bumi. Kemudian ada biomasa juga. Nah, selanjutnya kan tadi ada 2 permasalahan apa aja anak-anak? Daerah yang belum mempunyai listrik. Nanti kalian bagaimana sih mendapatkan listrik itu di daerah Lebak Banten? Nanti kalian membuat poster ya. Nah, selanjutnya kalian membuat kelompok 4 anak menjadi 5 kelompok ya anak-anak. Yang pertama nanti menjadi kelompoknya sumber energi air, kemudian sumber energi matahari atau surya, kemudian ada yang biomasa, kemudian yang kelompok 4 itu angin, dan selanjutnya yang terakhir ada sumber energi panas bumi. Oke anak-anak, kalian kan sudah mendapatkan kelompok masing-masing. Tadi juga sudah melihat video, sudah mendapatkan materi dari sebelumnya. Sekarang kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah dibagi. Nah, di sini kalian bisa membuat poster bertema solusi energi alternatif yang sesuai untuk desa Lebak Banten. Nah, kalian bisa mengerjakan poster tersebut sesuai kelompok yang kalian dapat, kayak air, PLTA, kalian gambar di sini. Nah, nanti pertanyaannya kalian sesuaikan jawabannya, sesuaikan pertanyaannya ada di LKPD. Nah, paham nggak anak-anak? Paham. Nah, kalau kalian ada yang kurang paham nanti bisa angkat tangan ya. Ibu beri waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan. Ngerti? Ngerti. Silakan mengerjakan anak-anak. Ibu mau tanya, ya Mila, kamu boleh buka. Iya boleh, kalian bisa melihat buku ya, bab tentang listrik. Ya, sudah
Bawa buku semuanya. Oh ini bisa bagi dari 3 ya? Ya sama Caca. Dari 3 ya, oke Pak. Dikreasikan sekali kemudian anak bisa menggunakan spidol atau pensil warna. Kalian membawa kan? Ada yang tidak membawa? Nanti pinjam punyanya Mbak Reni. Boleh Mbak Reni? Apa sudah selesai anak? Sudah. Dan selanjutnya kalian nanti perwakilan setiap kelompok maju satu-satu ya. Ya Ibu. Ya dimulai dari siapa yang mau maju duluan? Oke, Mbak Salsa ayo. Ini jelasin posternya Bu. Ini teman-temanku. Nah, di sini tuh dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nanti di sini panasnya itu dari dalam bumi. Terus habis itu dia ada uap panas, menghasilkan uap panas. Terus habis dari uap panas dia ke turbin. Nah, habis di turbin itu nanti ke generator biar jadi listrik. Betul sekali. Tepuk tangan. Nah, terus habis itu panas bumi ini bisa ada di daerah yang ada gunung berapi. Kalau di Lebak, tadi desa Lebak Banten itu jauh dari panas bumi, jadi kurang sesuai sebagai alternatif. Jadi kalau yang PLTP ini kayaknya belum sesuai untuk alternatif di desa Lebak Banten. Itu teman-teman. Jadi tepuk tangan untuk Salsa. Silakan duduk kembali. Tadi kan udah maju dapat pin ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Lanjut yuk kelompok selanjutnya. Saya ibu saya. Yo. Halo teman-teman. Aku tadi udah buat poster tentang pembangkit listrik tenaga biomasa. Teman-teman ada yang ternak hewan nggak di rumah? Itu nanti bisa jadi pembangkit listrik ya dari sini, terus nanti bisa ke kompor, terus nanti ke lampu juga. Terus kalau ada sampahnya juga bisa ditaruh di situ, nanti gasnya bisa jadi pembangkit listrik. Terus di dusun Lebak Banten itu bisa yang menggunakan ini karena di sana kan juga menghasilkan sampah juga dan kotoran hewan juga. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Reni. Dapatkan pin lagi. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, tadi apa aja yang bisa dimanfaatkan daerah Lebak Banten? Ada PLT, ya PLTA, angin ya, PLTU bisa, kemudian PLTBM, itu biomasa, kemudian ada PLTS, ya tenaga surya. Tadi menggunakan teknologi apa aja? Kalau tenaga surya itu menggunakan apa? Panel surya. Kemudian juga menggunakan turbin. Tadi waktu PLTA menggunakan turbin, terus ada juga generator. Nah, sudah ditulis pembangkit listrik di Indonesia itu banyak ya anak-anak. Ada di mana aja itu? PLTA ada di Jatiluhur, kemudian ada di Gajah Mungkur. Terus ada apa lagi itu? Di Cilacap PLTU, kemudian ada juga PLTS. Banyak banget ya anak-anak. Ya Bu. Ya Bu. Saya kan dijawab sudah Bi. Iya, banyak kan di Jawa, tapi di Sumatera juga ada. Dua doang. Iya. Di Papua nggak ada Bu. Oke anak-anak, tadi kan sudah belajar mengenai sumber-sumber energi yang ada di Indonesia. Nah,
apa penyebab wilayah itu listriknya belum merata? Siapa yang tahu? Listrik belum merata. Karena ada di pelosok. Ya, ada di pelosok, ada di daerah gitu ya, ada pembangunan yang belum merata. Nah, apa saja sih energi alternatif untuk menangani hal tersebut? Siapa yang tahu? Pakai angin. Air. Terus apa lagi? Angin. Angin, matahari. Biomasa. Semua. Nah, sekarang ibu punya soal evaluasi, kalian bisa dikerjakan secara individu. Nanti dikumpulkan setelah akhir pembelajaran. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kerjakan mandiri ya. Ya, Bu. Jangan mencontek anak-anak. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah selesai belum anak-anak? Ya, Bu. Nah, pada pembelajaran kali ini apa yang paling kalian sukai pada hari ini? Tadi menggambar poster. Oh iya. Mewarnai. Mengerjakan soal. Pekerjaan apa tadi yang paling gampang? Jawab. Terus apa ada pembelajaran yang paling menantang? Menggambar. Soal tadi itu. Merangkai listrik. Nah, bagaimana cara kalian menangani tantangan tersebut? Gimana? Dengan Belajar. diri. Tinggalkan. Mungkin itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.